Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tati Widyastuti. Saya sebagai guru di SMK Negeri 6 Muara Jambi sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja saya dengan materi produk dan layanan. Ikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita senantiasa selalu sehat ya. Nah, untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini ya, silakan Wahyu untuk memimpin doa sebagai awal pembuka pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Wahyu. Semua siap? Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, selanjutnya untuk kehadiran ya, siapa hari ini yang tidak hadir? Reta, Bu. Reta, kenapa Reta? Terangnya lagi sakit, Bu. Sakit ya. Mudah-mudahan Reta segera diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul kembali ya bersama kita mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Amin. Ya. Nah, sekarang silakan siswa cek kebersihan ya di sekitar tempat duduknya. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang lebih dahulu. Silakan. Bukan waktu. Oke, yuk. Baik, terima kasih ya Melin ya. Ingat ya, lingkungan yang bersih akan membuat kita lebih semangat ya, lebih nyaman dalam belajar. Nah, untuk hari ini ya, pertemuan kita pada akan mempelajari mengenai produk dan layanan. Ya, siapa yang masih ingat apa materi kita pada pertemuan minggu lalu? Bu, iya lihat tuh ya. Itu tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis, apa presentasi bisnis itu? Presentasi bisnis adalah informasi tentang kegiatan bisnis berupa pengembangan produk, perluasan pasar dari pembicara kepada audiens. Ya, benar sekali ya. Jadi, presentasi bisnis itu adalah menyampaikan informasi. Ya, bisa berupa perluasan pasar, bisa pengembangan produk atau pengenalan proyek baru ya dari pembicara kepada audiens, dan ini ada dalam forum bisnis. Oke ya. Kemudian siapa yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Iya Melin, silakan. Tujuan presentasi bisnis, Bu. Tujuannya ada 4, Bu. 1. Informasi pesan bisnis. 2. Menghibur audiens. 3. Menyentuh emosi. 4. Memotivasi audiens. Oke. 4 ya. Ya, benar sekali ya. Jadi ada 4 tujuan dari presentasi bisnis. Yang pertama ya, menyampaikan informasi atau pesan. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga ya, menyentuh emosi. Dan yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai produk dan layanan ya. Jadi setelah kita mempelajari produk dan layanan ya, diharapkan kalian ya bisa menganalisis tingkatan produk itu apa saja, kemudian kualitasnya bagaimana ya. Kemudian yang kedua, tujuan menguraikan ruang lingkup layanan itu apa saja. Kemudian menganalisis bagaimana strategi yang bisa diterapkan dalam melayani pelanggan, dan siswa mampu menunjukkan produk dan layanan ya yang sesuai dengan keinginan pelanggan ya. Jadi selanjutnya ya, teknik penilaian yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama ada penilaian sikap. Ya. Penilaian sikap ini akan Ibu ambil pada penilaian individu maupun kelompok. Jadi nanti walaupun ada pengerjaan tugas yang sifatnya berkelompok, tetap penilaian ada individu. Sikap yang akan Ibu nilai
Nah, untuk nilai pengetahuan ini nanti akan kita laksanakan evaluasi di akhir pembelajaran dengan aplikasi Quizizz. Dan sedangkan untuk keterampilan ya, ini berdasarkan dari hasil yang akan ditampilkan oleh kelompok, baik dalam proses penyampaiannya, pemilihan kata-katanya, ketepatannya berdasarkan tugas ya. Nah, ini diharapkan kita masuk ke materi ya. Silahkan sekarang siswa membentuk sebuah lingkaran. Silahkan maju ke depan. Di sini siswa akan membahas ya, baik pengalaman, baik permasalahan yang terkait tentang produk dan layanan sesuai dengan apa yang akan kita pelajari ya. Nah, silakan sampaikan dimulai dari Wahyu. Silakan Wahyu. Saya akan mau menyampaikan pengalaman saya sampai di sana. Saya kebingungan mencari baju yang saya inginkan, tapi karyawan yang ada di sana tidak langsung membantu saya, Bu. Sehingga saya harus mencari baju yang saya inginkan dengan sendiri. Oke, terima kasih Wahyu. Silakan lanjutkan Wahyu. Ke Fitri. Oke, lanjut. Sampaikan pengalamannya. Ini pengalaman Rizky, Bu, pernah belajar di salah satu toko baju. Saya tertarik sama satu baju gamis, Bu. Saya langsung menanyakan harga. Ternyata harganya lumayan mahal nih, Bu. Rizky menawar harganya, tapi muka si penjualnya langsung judes, Bu. Nggak mau ditawar ya? Nggak mau. Jadi nggak jadi beli, nyari toko lain. Terima kasih Rizky. Selanjutnya membeli ayam geprek di rumah makan. Saya membeli ayam gepreknya itu langsung kepada pemilik rumah makan tersebut, tapi pemilik rumah makan tersebut menyarankan kepada pegawainya saja. Tetapi pegawainya itu melayani saya dengan sifat yang judes, tidak ramah kepada saya. Saya pun jadi tidak ingin membelinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Saya, Bu, saya pernah membeli celana levis di Unit 1. Di situ saya dilayani dengan sopan, dengan ramah, dan bisa ditawarkan celana tersebut. Udah, Bu. Terima kasih Pak Haris. Selanjutnya. Gila, Bu. Menjelaskan pengalaman saya, Bu. Ya. Saya kan pernah berbelanja sepatu, Bu, di toko. Tapi sepatu yang saya mau tuh nggak ada, Bu. Jadinya kakaknya menawarkan sepatu lain, tapi ngambilnya di gudang. Jadi saya menunggu. Kakaknya juga menawarinya tuh ramah, Bu, ke saya. Oke, terima kasih Cuti. Baik ya, terima kasih ya karena semua sudah menyampaikan yang menjadi permasalahan pengalaman. Sekarang silahkan duduk kembali. Beberapa pengalaman dan permasalahan tadi ya, coba siapa yang bisa menyampaikan apa pengertian dari produk? Siapa yang sudah tahu apa itu produk? Saya, Bu. Ya, Juwita. Oke, silahkan Juwita. Apa itu produk? Pengertian produk adalah suatu barang yang diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian produk itu ada dua, Bu, yaitu barang dan jasa. Oke. Ya, produk itu berdasarkan pendapat dari Juwita ya, ada barang dan jasa. Contoh dari barang apa? Kosmetik, Bu. Ada kosmetik, kemudian ada jual baju, kemudian sepatu, tas dan lain-lain. Nah, kalau untuk jasa, guru, ada dokter, ada salon ya. Nah, pramugari dan banyak sekali contoh-contoh dari produk dan layanan. Untuk lebih memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, silakan siswa bergabung menjadi 3 kelompok ya, menjadi 3 kelompok berdasarkan silakan siswa bergabung membentuk 3 kelompok dan nanti ada 2 siswa ya, 2 siswa yang bertugas menganalisis
dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Ya, silakan bergabung dulu, Nak. Saya sama kuliah. Ya, silakan dipersiapkan peralatan perlengkapannya untuk silakan siswa menyiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan kegiatan gabungan ini. Plastik baju yang tadi ada. Baik, ini kelompok menjual kosmetik ya? Ya, Bu. Oke. Terima kasih untuk persiapannya. Baik ya. Nah, ini untuk kegiatan kita ya. Silakan siswa nanti melakukan kegiatan jual beli, dan ini untuk analisatornya ya, Wahyu dan Juwita ya, untuk menganalisis produk dan layanan yang diharapkan konsumen itu seperti apa ya. Ini yang KPD-nya. Silakan dimulai untuk kegiatannya dan analisator langsung menganalisis. Silakan. Ini apa, Mas? Ada Ini berapa ya, Mbak? agak rame kayak Eta kemarin. Eta dibeli apa yang mau dibeli Kak? Kalau dari ada ini Kak ada di paling rasa apa ya Kak? Harimau. Boleh dicoba nggak? Boleh. Ini berapa Kak? 300. 300 kayak ini ada juga Kak buat M. Ini stoknya cuma segini ya Kak? Ini ada baku baru. Yang merah sama set vanilla. Ini ada sama. Saya ambilin aja Kak. Digabung aja nggak apa-apa ya Kak? Yang apa? Sama juga Kak. Boleh. Boleh. Terima kasih. Tiga. Ada yang bisa saya bantu Kak? Saya lagi cari sepatu anak sekolah sama tas anak sekolah. Silakan cari Kak. Mau ukuran berapa? Ukuran segitiga. Ini pastinya ada sebentar ya Kak. Ini ada sepatu paling terbaru. Ini berapa ya Kak harganya? 150 Kak. Kalau bisa kurang dikit nggak? Enggak Kak, soalnya itu udah harga pas. Kalau tasnya berapa? Tasnya yang oh ini. Yang ini 125. Ada model lain nggak Kak? Ada Kak? Ini Kakak ada model terbaru. Baik ya, kita semua sudah melaksanakan kegiatan jual beli kita ya. Nah, sekarang silahkan dirapikan kembali ya. Silahkan dirapikan. Kalau semuanya masih semangat untuk belajar? Oke, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 6? Luar biasa. Oke, ya. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan ya, menyampaikan permasalahan dan pengalaman terkait produk dan layanan, kemudian sudah melakukan kegiatan jual beli, menganalisis produknya, menganalisis bagaimana pelayanannya. Nah, sekarang silakan siswa menulis pengalamannya ya, pengalaman selama tadi yang melaksanakan kegiatan jual beli itu
Silakan siswa menganalisis dari produk dan layanannya seperti apa. Pengalaman sendiri ya. Silakan ya, siswa tulis. Yang untuk analisator ya, tadi kan sudah menganalisis dari keduanya ya. Iya, Bu. Dari penjual maupun pembeli ya, dari produk dan layanannya. Silakan. Waktunya 5 menit ya. Iya Bu. Bu, Ya, kenapa Dila? saya menulis pengalaman saya atau konsumen saya tadi Tulis pengalaman Dila sendiri ya. Tadi Dila sebagai apa nak? sebagai penjual. Dila menulis pengalaman Dila sebagai penjual tadi bagaimana cara melayani konsumennya, kemudian produk yang ditawarkan seperti apa. Ya. Isi Bu. Sudah ya, waktunya sudah habis. Sekarang siswa silakan menyampaikan pengalamannya ya. Dimulai dari siapa nih? Fahri, silakan Fahri. Pengalaman saya, Bu, saya saat membeli minuman dan jajanan, pelayanannya sangat ramah, baik, tetapi produk tersebut kurang lengkap, padahal toko tersebut sangat besar. Oke. Ya, silakan. Selanjutnya siapa Fahri? Terima Si kasih Fitri, Bu. Fahri. Ayo Fitri, silakan Fit. Ayo silakan Fitri sampaikan pengalamannya. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya saat berbelanja di toko kosmetik. Pengalaman saya sebagai pembeli, saya sangat puas dengan pelayanan penjual kosmetik tersebut, dan juga si penjualnya pun menawarkan barang terbaru dan barang tersebut berkualitas bagus, dan harganya pun tidak terlalu mahal atau terjangkau buat para remaja dan berbagai kalangan. Oke, terima kasih Fit. Sekian pengalaman saya lanjuti Cuti. Oke, Cuti silakan Cuti. Saya di sini ingin menjelaskan pengalaman saya yang tadi. Pengalaman saya saat saya membeli kosmetik dan pelayanannya sangat bagus. Kakaknya menawarkan produk baru kepada saya dan juga produk yang saya beli bisa ditawarkan. Sekian pengalaman saya Analisator ya yang mau menyampaikan hari hasil analisisnya siapa? Wahyu. Oke, silakan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan kawan-kawan, saya Wahyu perwakilan analisator untuk menyampaikan hasil diskusi analisator. Hasil pengamatan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Produk makanan ringan dan minuman kemasan yang memiliki daya tahan yang lama disertai dengan pelayanan yang baik. Dimensi kualitas. 1. Dimensi performance. Menyangkut fungsi produk yakni makanan sebagai cemilan, sedangkan minuman untuk menghilangkan haus. 2. Dimensi karakteristik pelengkap. Makanan ringan dapat menjadi makanan penunda lapar pada saat siswa istirahat pada jam pelajaran. 3. Dimensi daya tahan. Makanan ringan dan minuman kemasan dapat bertahan lama sesuai dengan masa kadaluarsa yang diberikan oleh perusahaan. 4. Dimensi estetika. Penampilan kemasan produk makanan ringan dan minuman kemasan sangat menarik dengan kombinasi berbagai warna dan bentuk kemasan. 5. Dimensi reputasi produk. Untuk minuman kemasan, misalnya air mineral, adalah Artes yang diproduksi oleh PT Lingga Harapan yang ada di Jambi. Pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan adalah dilayani dengan ramah, tepat, dan cepat. Bisa menciptakan suasana agar pelanggan dipentingkan, sehingga pelanggan merasa nyaman dan mau berbelanja lagi. Sikap pelayanan juga mempengaruhi pelanggan dalam mengambil keputusan dalam membeli produk yang kita jual. Kesimpulan, pelanggan ingin penjual mampu menulis harapan mereka. Barang yang ada kondisi baik, respon prima dari penjual dengan cepat dan pelayanan. Demikian hasil diskusi analisator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kalian sudah menyampaikan semua terkait pengalamannya ya dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Kemudian kami juga sebagai
sebagai analisator sudah menyampaikan hasil analisisnya terkait pelayanan seperti apa dan produk yang diinginkan oleh konsumen, ya. Nah, jadi kalau untuk pelayanan ini harus ya memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan tepat, cepat, ya. Kemudian untuk produknya, ya ini pasti produk yang memiliki kualitas yang baik. Nah, selanjutnya silakan siswa bergabung menjadi 2 kelompok, ya silakan. Baik ya, dapat. Oke, sudah terbentuk 2 kelompok ya. Sekarang kita akan melaksanakan aktif debat, ya. Ini terkait permasalahan dari produk dan layanan, yaitu apa pengaruhnya pelayanan terhadap penjualan. Ya. Nah, silakan siapa yang mau menanggapi dulu terkait dengan produk, penjualan dan pelayanan. Silakan. Saya, Bu. Oke. Pengaruhnya, Bu. Masa kayak begini sama? Ini bukan ini. Iya. Kan harus dari. Silakan Wahyu. Pengaruhnya, Bu, pelayanan dapat mengacu kepada pendapatan di penjualan karena Pengaruhnya, Bu, pelayanan dapat mengacu kepada pendapatan di penjualan karena banyaknya konsumen dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan. Oke, banyaknya hasil penjualan itu tergantung dari pelayanan. Silakan, siapa yang mau menanggapi, menambahkan atau menyanggah, silakan. Saya ingin menanggapi. Oke, silakan lihat. Bagaimana contoh pendapatan seperti yang Wahyu sampaikan? Pengaruh pendapatan yaitu misalnya pelayanan yang diberikan kurang optimal, maka pendapatan akan juga halo, Bu. Ibu di sini nggak ngomong-ngomongin kok. Bukan lagi. Lagi ada suara. Dia lebih baik. Pengaruh pendapatan yaitu misalnya pelayanan yang diberikan kurang optimal, maka konsumen akan merasa kurang nyaman dan akan ragu untuk membelinya, sehingga pendapatan akan dipengaruhi oleh konsumen. Banyak konsumen maka banyak pula pendapatan. Sebaliknya, jika konsumen berkurang maka pendapatan juga akan berkurang. Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Melin. Tapi lagi dari pernyataan Wahyu tadi. Saya, Bu. Oke, Melin, silakan Melin. Tetapi Wahyu, untuk meningkatkan pembelian penjual, bisa melakukan dimensi reputasi produk, yaitu berbicara tentang kualitas produk, terkait reputasi perusahaan atau merek yang digadangkan. Selain kualitas penampilan produk, juga mempengaruhi misalnya rasa, bau, daya tarik, dan selera. Oke, ada yang mau menambahkan, menanggapi? Saya, Bu. Oke, Pak Hri, ini terkait dari mereknya. Iya, Bu. Silakan, Pak Hri. Tapi terkadang merek yang berasal dari perusahaan terkenal, apabila pelayanan tidak baik, tentu tidak akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang jasa yang ditawarkan. Oke, ya, jadi kayak kata Fahri, walaupun produk itu berasal dari merek yang terkenal, dari perusahaan yang sudah besar, tapi kalau pelayanannya tidak baik, juga akan mempengaruhi kepercayaan. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Yuk, saya, Bu. Oke, Dila, silakan. Itulah Fahri, diperlukan pelayanan prima untuk melayani pelanggan, yaitu dengan melayani sebaik-baiknya sehingga pelayanan pelanggan merasa puas dan dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi Fahri, ya, ini dibutuhkan yang namanya pelayanan prima. Ayo, siapa yang mau menanggapi lagi apa itu pelayanan prima? Oke, silakan, Elma. Kalau demikian, apa sih pelayanan prima itu? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Julita, silakan. Pelayanan prima itu pelayanan yang sesuai dengan kualitas, yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Misalnya produk yang dijual memberikan manfaat untuk kebutuhan pelanggan.
Oke, silahkan Fit. Tetapi bisa sebagai penjual harus memiliki prinsip pelanggan adalah raja. Penjual harus dapat mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Oke. Fitri menyatakan bahwa ya pelanggan adalah raja. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan. Berarti sebagai penjual harus memiliki perhatian dan memiliki tindakan terhadap kebutuhan pelanggan yang tidak tersedia dengan tetap mempertimbangkan kecepatan dan keramahan. Oke, selanjutnya siapa yang mau menanggapi lagi? Saya Bu. Oke, Cuti. Tetapi Kak, ada kalanya pembeli akan mengeluh terhadap barang yang sudah didapatkan. Misalnya ukuran yang tidak sesuai, tentu pelayanan yang diberikan tidak akan ada unsur ketepatan dalam melayani pelanggan. Kaitannya dengan kebutuhan pelanggannya, Cuti ya. Oke, silakan yang mau menanggapi. Siapa? Ode, silakan Bea. Untuk melayani keluhan pelanggan, kita memiliki empati, yaitu meluangkan waktu lebih banyak kepada konsumen. Oke. Selain itu juga Cuti, kita harus memberi tanggapan lebih cepat agar konsumen itu merasa puas dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Bu, Rizky. Oke, silakan Rizky. Untuk mengatasi keluhan pelanggan, Bu, bisa dilakukan dengan penggantian atau dengan kompensasi, memberikan jalur komunikasi dengan perusahaan melalui customer service. Oke, baik ya, hapus dulu untuk kita semua. Ya, jadi benar sekali ya, dari hasil tadi kita melaksanakan debat gitu ya, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa produk itu adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba termasuk bungkusnya ya, seperti ini produk ya, ada bungkusnya, ada warnanya ya, kemudian ada harganya, ada prestige dari sebuah perusahaan, pelayanan pengusaha yang diterima pembeli untuk memuaskan kebutuhan pelanggan ya. Layanan adalah tindakan yang ditawarkan oleh pihak pemilik usaha kepada pelanggan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan apapun. Tadi di awal sudah diberikan contoh ya, ada produk dan layanan. Nah, untuk klasifikasi produk tadi benar ya, di awal sudah disampaikan oleh Juwita bahwa produk itu terbagi menjadi dua, ada barang dan jasa. Jadi, untuk dimensi kualitas produk yang pertama ada performance, itu adalah penampilan, ini juga terkait dari fungsinya ya, fungsi fisik dari produk itu seperti apa. Misalnya jam ini berfungsi sebagai penunjuk waktu, benar sekali Elma. Kemudian yang kedua, dimensi kualitasnya ada fitur ya, itu karakteristik pelengkap. Nah, jadi jam tadi selain menunjukkan waktu, ini akan memberikan fungsi lain, yaitu sebagai aksesoris ya, ini dia sebagai pelengkap. Nah, kemudian keandalan ini terkait dengan tingkat kegagalan pemakaian. Terkadang ada kalanya produk yang dihasilkan itu akan mengalami sebuah kegagalan ya, dan ini biasanya akan berada di pasaran dalam jangka waktu yang cukup singkat ya. Kemudian ada kesesuaian bentuk, ukuran, warna ataupun berat. Jadi produk itu akan disesuaikan dari bentuknya, warnanya apa, kemudian dan beratnya. Kemudian ada daya tahan. Dari daya tahan ini barang atau produk ya, produk barang atau jasa dari segi ketahanan itu ada yang tahan lama dan tidak tahan lama. Kemudian dari estetika ini bisa dilihat dari kemasannya seperti apa, keindahannya ya, baik warnanya dan sebagainya. Kemudian ada citra dan reputasi produk. Tadi seperti yang juga disampaikan oleh Fahri ya, kemudian layanan prima ya, seperti tadi yang ditanyakan oleh Elma ya. Layanan prima adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.
dalam pelayanan prima itu ada kita kenal dengan 3A. Ada action, ada attention, dan ada attitude, ada sikap ya. Nah ini tadi juga dalam kegiatan debat tadi ada disampaikan ada empati ya. Nah ini terkait dari sikapnya, ya sikap dari pemilik usaha. Selanjutnya tujuan pelayanan prima yang pertama pasti memberikan layanan yang bermutu, kemudian menimbulkan keputusan pelanggan yang tadinya awalnya belum mau membeli karena kita memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, tentu akan membuat konsumen akhirnya membeli. Kemudian menumbuhkan kepercayaan pelanggan, ya. Produk yang baik, kualitas yang baik ini akan memberikan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dengan menggunakan ya produk yang sudah kita tawarkan. Kemudian mempertahankan pelanggan dengan melayani dengan baik ya, dengan produk yang berkualitas, pelanggan akan merasa puas sehingga akan terus ya membeli produk kepada kita. Yang bisa menyimpulkan ya apa dari pembelajaran kita hari ini. Bu, adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan. Produk dibedakan menjadi 2, Bu. Yang pertama produk barang. Produk barang adalah produk fisik yang bisa dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu. Yang kedua produk jasa. Produk jasa adalah fasilitas atau manfaat yang diberikan ke konsumen. Nah, jadi dapat disimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah terkait dari produk ya. Produk itu secara kompleks dapat dilihat, dapat diraba, kemudian ada warna ya, dan ini diklasifikasikan dan bentuknya ada 2 berdasarkan wujudnya, ada barang dan jasa. Nah, jadi kalau barang itu bisa dia bentuknya terlihat ya, bisa diraba, bisa dipindahkan. Sementara kalau jasa itu dia cukup dirasakan pelayanannya tapi tidak bisa bentuk kepemilikan. Nah, kemudian ada kaitannya dengan pelayanan ya, produk yang baik jika dalam penjualannya diberikan pelayanan yang baik akan menghasilkan peningkatan penjualan, dan apabila sebaliknya apabila produk itu baik tapi pelayanannya kurang, ini akan menyebabkan pelanggan tidak mau membeli produk kita. Ya kan Androidnya atau HP-nya, silakan isi refleksi dari Google Form yang sudah Ibu share di WA-nya. Baik ya, untuk evaluasi kita silahkan ya bergabung di kuisisnya dengan kode 667296. Silahkan bergabung. Silahkan bergabung dulu. 667296. Mulai Raya, biar cepet kita ngerjain cecenan siapa yang bisa siapa tadi? Tidak bisa apa?
ada Cuti. Oke, kemudian ada Melinda yang lain segera, silakan. Oke, baiknya. Posisi pertama ada Wahyu, kemudian Fitri, ya, Fit. Kemudian tiga Cuti. Oke, Bang Firya, selesai waktunya. Kita lihat hasil dari evaluasi kita. Untuk nilai tertinggi itu Wahyu, kemudian yang kedua ada Fitri, dan ketiga ada Rizky. Hapus dulu untuk kita semua. Oke, ya. Jadi kita sudah melakukan evaluasi, ya. Nah, untuk besok, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai baik ya, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai negosiasi bisnis. Ya, jadi siswa silahkan mencari referensi terkait dengan materi kita minggu depan. Ya, boleh mencari buku di perpustakaan ataupun melalui internet. Ya, jadi tetap menjaga kesehatan ya, agar kita senantiasa tetap sehat dalam kondisi seperti saat ini yang sekarang ya, terkadang panas tiba-tiba hujan lagi seperti itu ya. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan Wahyu untuk menutup doanya pembelajaran kita. Jangan untuk terus berapa kali bilang untuk belajar dan mendapat payung. Oke, sebagai penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Wahyu untuk memimpin doa penutup. Semua siap. Berdoa dimulai. Beras selesai. Beras selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.